Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media aparatur. Kali ini saya akan sharing tentang salah satu berita yang banyak diperbincangkan di media sosial terkait DPR RI surati Mendagri Tito Karnavian untuk segera pengangkatan honorer R2 dan R3 yang kemarin ya di tahap pertama untuk menjadi P3K penuh waktu, bukan paruh waktu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, dilansir dari Klik Pendidikan ID, titik terang nasib honorer R2 dan R3 semakin mendapat jalan ya menuju P3K penuh waktu 2025. Berbagai dukungan dan langkah-langkah cepat terus dilakukan DPR RI guna mewujudkan harapan tersebut. Pasca penolakan yang dilakukan honorer R2 dan R3 tanpa L ya, itu keputusan pemerintah tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Sedangkan yang ada L-nya itu dikatakan lulus ya, tapi kalau yang tidak ada L, R2 dan R3 itu tidak lulus Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Para tenaga non-ASN yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1, namun belum mendapat kuota formasi terus menuntut keadilan. Beberapa kali rapat dengar pendapat umum bersama DPR RI telah dilakukan. Berbagai forum honorer khususnya Aliansi R2 dan R3 telah menyuarakan aspirasinya. Akhirnya DPR RI menindaklanjuti aspirasi para honorer yang salah satunya bersurat langsung kepada Mendagri. Nah, dengan nomor surat ya tertera di monitor tertanggal 11 Februari 2025. Mardani Ali Sera sebagai salah satu anggota DPR RI yang selama ini getol mengawal penuntasan dan penataan tenaga honorer. Terdapat 3 poin penting yang disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian terkait desakan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Berikut isi surat DPR RI kepada Mendagri. Isi surat yang disampaikan oleh DPR RI kepada Mendagri yang pertama, melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang kedua, memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Yang ketiga, mengambil alih pos anggaran honor P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Pengangkatan honorer R2 dan R3 tersebut diimbau DPR RI tidak melihat pendidikan, profesi, serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. Terkait pengambil alihan anggaran oleh pemerintah pusat dengan alasan PHD daerah yang berbeda-beda. Sedangkan aturan penyelesaian honorer bersumber dari produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, terutama pasal 66. Oleh karena itu, DPR RI mendesak Mendagri untuk segera mengambil langkah solusi bersama seluruh kepala daerah khususnya. Usulan pengangkatan P3K penuh waktu harus segera dilakukan khususnya daerah kepada Kemenpan RB. Sedangkan terkait anggaran DPR RI berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran, khususnya belanja pegawai guna kebutuhan gaji dan tunjangan P3K. Itulah surat DPR RI kepada Mendagri Tito Karnavian yang mendesak pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan R2 dan R3 akan menjadi P3K namun paruh waktu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di hak dan kewajiban P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Perbandingannya itu tidak sama ya, artinya bisa lebih kecil dari P3K penuh waktu jika memang R2 dan R3 itu mendapatkan paruh waktu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan karena ini sedang ramai ya diperbincangkan oleh teman-teman honorer. Silakan share ke yang lain
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.